Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Nabila Amir, Sarjana Hukum Magister Hukum dengan NUPTK 0856768692303002. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026. Saya akan menyampaikan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Saya mengampu mata kuliah Hukum Tata Ruang dengan kode mata kuliah 1201A117. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS, peminatan pada hukum administrasi negara yang dapat diambil oleh mahasiswa mulai semester 7. Perkuliahan hukum tata ruang diselenggarakan dengan pendekatan flipped learning yang berfokus pada partisipasi dan kemandirian mahasiswa selama perkuliahan, yang dilakukan melalui diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi. Selain itu, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan melalui RPS serta mengunggah secara online melalui ulsubaya.ac.id. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata, diantaranya ceramah interaktif dan diskusi kelompok, project-based learning yang biasanya di dalamnya berisi legal opinion. Capaian pembelajaran. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menguasai berbagai konsep teoritis yang berkaitan dengan hukum tata ruang di Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat menerapkan teori-teori hukum tata ruang tersebut dalam menganalisis dan menyelesaikan berbagai kasus aktual maupun praktik hukum yang berkembang di Indonesia. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, mahasiswa perlu memiliki keterampilan pendukung, yakni soft skill, seperti kemampuan komunikasi lisan serta tulisan yang baik, serta kemampuan berpikir analitis dan kritis dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan norma hukum dan etika yang berlaku. Capaian pembelajaran tersebut di atas dapat dipecah menjadi beberapa kompetensi dasar sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi pengertian tata ruang, fungsi hukum tata ruang, dan lingkup hukum tata ruang. Mengidentifikasi asas-asas tujuan manfaat di dalam hukum tata ruang, khususnya di dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang. Menganalisis pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, lalu kemudian menganalisis aspek pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang di Indonesia. Media pembelajaran yang saya buat selama ini adalah meliputi pertama modul, yang kedua PowerPoint presentasi, studi kasus, dan artikel ilmiah. Materi pembelajaran dalam 14 kali pertemuan, yakni di pertemuan pertama berkaitan dengan latar belakang konsep asas tujuan pemenataan ruang, yang kedua kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penataan ruang, pertemuan ketiga figur-figur penataan ruang, pertemuan keempat tahapan penataan ruang 1, yakni berbicara tentang perencanaan penataan ruang. Lalu pertemuan kelima berbicara tahapan penataan ruang 2, yakni berbicara tentang pemanfaatan penataan ruang. Lalu pertemuan keenam penataan ruang 3, yakni berkaitan dengan pengendalian penataan ruang. Sedangkan pertemuan ketujuh adalah tahapan penataan ruang keempat yang berbicara tentang pengawasan penataan ruang. Dilanjutkan dengan pertemuan ke-8, yakni berbicara tentang peran hukum dan penyelesaian sengketa tata ruang. Pertemuan 9, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa tata ruang. Pertemuan 10, berkaitan dengan penataan ruang dan penatagunaan tanah. Pertemuan 11, berkaitan dengan tata ruang dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertemuan 12, penataan ruang, pulau-pulau pesisir dan pulau reklamasi. Lalu pertemuan ke-13 berkaitan dengan proyek strategis nasional dan dengan penataan ruang. Dan yang terakhir akan muncullah studi kasus. Kriteria penilaian yang saya lakukan adalah di dalam mata kuliah penataan ruang terdapat komponen utama yaitu UTS 25%,
UAS 25%, tugas kelompok sebesar 20%, presentasi 20%, keaktifan kelas 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa sekaligus menyiapkan kelulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap dalam berkontribusi terhadap dinamika hukum tata ruang di Indonesia. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Hukum Penataan Ruang berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Oke, ini mata kuliah Hukum Penataan Ruang ya, tata ruang. Teman-teman, sudah ada yang pernah terpikir sebelumnya apa sebenarnya terkait dengan mata kuliah Hukum Tata Ruang? Apa sih tata ruang itu? Ada yang tahu? Ada yang tata ruang. Ada dua kata di situ. Apa yang ada di benak teman-teman semua terkait dengan hukum tata ruang? Wilayah, ada lagi? Ada dua kata ya, tiga dengan hukum. Hukum, tata, dan ruang. Kita bicara hukum, tentu kita akan bicara tentang bagaimana pengaturannya, bagaimana batasan-batasan, kaidah-kaidahnya, norma-normanya yang harus kita jalani di tengah masyarakat. Kemudian kita bicara tentang tata. Tata, kata dasar tata adalah tata. Ya, di mana kita mengatur, menata, ya. Lalu kemudian ada ruang. Ruang itu apa yang dimaksud dengan ruang? Kita sekarang posisinya sedang di mana? Dalam ruang, ya. Ada ruang secara garis besar dan ada bagian-bagian kecil di dalam ruang itu sendiri, ya. Oke, kita masuk langsung saja. Kalau kita bicara tentang tata ruang, artinya kita akan bicara tentang bagaimana sih sejarah di dalam penataan ruang, lalu bagaimana konsep-konsep dasar di dalam penataan ruang, lalu klasifikasi penataan ruang, kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penataan ruang. Ini agak panjang nanti pembahasan dalam proses ini. Lalu penyelenggaraan penataan ruang dan implementasi di dalam penataan ruang. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang aspek penataan ruang, artinya kita nggak bicara tentang lingkupnya, skopnya kecil saja. Kita mulai bicara bukan hanya wilayah sekitar kampus kita saja, tapi kita bicara dalam konteks kabupaten, kota, provinsi, maupun secara lingkup nasional. Oke, saya lanjut lagi. Dasar hukumnya, teman-teman bisa lihat, ini hanya sebagian kecil ya, teman-teman bisa cari lagi, nanti ada peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Yang pertama tentunya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Biasanya banyak yang memanfaatkan pasal 33 ayat 3 ya, yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Ya, dasarnya adalah itu. Kemudian negara punya kekuasaan tadi, kemudian mengatur. Ya, pengaturannya yang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Lebih spesialis lagi, apa sih pengaturannya? Ya, teman-teman bisa lihat di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang spesifik mengatur tentang penataan ruang. Lalu ada lagi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya, nanti kita akan bahas banyak hal di situ. Kita bicara bagaimana pulau itu diatur, lalu bagaimana sih yang dimaksud dengan pulau-pulau wilayah pesisir tersebut. Nah, selanjutnya ada juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, lalu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Masih banyak lagi, ada PP Nomor 18 Tahun 2021 dan masih banyak peraturan-peraturan lain yang spesifik mengatur bagaimana sih pengaturan di dalam penataan ruang, baik itu kelautan, ruang bawah tanah, ruang di atas tanah, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut, kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, mengapa sih tata ruang itu harus diatur? Apa yang menjadi landasan kenapa harus diatur? Pernah nggak kita terbayangkan ketika kita jalan menuju kampus, ya, dengan kondisi jalan raya itu tidak diatur? Tidak diatur, yang paling sederhana adalah arah berlawanannya, arah yang persimpangannya, tentu akan carut marut, bukan? Ya, demikian juga dengan penataan ruang.
Penataan ruang mengatur bagaimana wilayah-wilayah yang ada di dalam ruang itu dibagi. Ada yang sifatnya fungsinya untuk apa, ada yang bagaimana, itu diatur secara spesifik. Saya akan jelaskan apa yang membedakan nanti pengaturan seperti apa. Ya, landasan filosofinya tadi sudah saya jelaskan, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tujuan negara dan Pancasila, lalu nilai agama, kemanusiaan, sosial masyarakat, ya, persaudaraan dan kerukunan, ini menurut Van Persen, ya. Dan landasan yuridis teman-teman bisa lihat di pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 25, dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan sosiologis bisa dilihat dalam poin menimbang huruf A, B, C, D, dan E Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Nah, kedudukan hukum penataan ruang itu tidak berdiri sendiri. Ada kaitannya dengan beberapa aspek hukum lainnya. Kita bisa lihat di sini ya, bidang ilmu yang berkaitan dengan hukum penataan ruang yaitu sebenarnya agraria. Makanya kalau teman-teman pernah dengar tata ruang dan tata guna tanah, ya itu karena ada kaitannya antara tata ruang dan tata guna tanah. Nah, di dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU PA itu sudah menegaskan bagaimana merujuk pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar terkait dengan yang dimaksud dalam pasal 1 bumi, air, dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Lalu ayat 2, hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1, pasal ini memberi wewenang untuk A. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Yang B, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, bumi, air, dan ruang angkasa. Dan C, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Lalu kaitannya kemana? Ya, pencabangan keilmuannya seperti apa? Kita akan bicara tentang hukum administrasi negaranya, kita akan bicara tentang hukum acara, tata usaha negara, bahkan juga di dalamnya ada hukum pidana dan hukum perdatanya. Lalu kita akan bicara tentang lingkungan hidupnya bagaimana, ya karena kita menata ruang tentu harus menata lingkungan hidupnya. Lalu ada pemerintahan daerah dan yang penting adalah instrumen, ya. Yang instrumen pentingnya adalah di aspek perizinannya. Oke? Definisi ruang, ya, tata ruang, struktur ruang dan pola ruang serta penataan ruang. Kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 2007 menegaskan, ya. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan tata dan ruang, definisinya seperti ini. Saya lanjutkan saja, ya. Oh sorry, kita kembali. Ya. Kalau bicara tentang definisi ruang, artinya di mana kita berpijak. Bicara wilayah, ya. Wilayah itu banyak bentukannya. Bisa skopnya tadi saya sebutkan adalah kita di kelurahan, lebih luas sedikit kecamatan, bahkan kabupaten kota, ada lagi strukturnya provinsi dan nasional, ya, karena itu memang berjenjang keberadaan wilayah tersebut. Lalu kalau kita bicara struktur dan pola ruang, kalau kita bicara struktur, kita akan berbicara tentang fungsi ruangnya. Kita akan berbicara tentang bagaimana integrasi dalam ruang. Contoh yang paling sederhana, yang menghubungkan antara wilayah timur dan wilayah utara, juga wilayah barat dan wilayah selatan adalah adanya jalan raya. Ya kan? Kita bisa main-main ke Surabaya Utara misalnya. Melalui apa? Ya tentu ada jalan menuju ke sana. Kalau enggak, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Maka integrasi itu, ya, itu kemudian menjadi struktur yang harus diatur. Ya, lalu apalagi bicara tentang telekomunikasi, bicara tentang aliran pencahayaan listrik dan lain sebagainya. Terus yang paling penting apa? Ada fasilitas umum dan fasilitas sosial yang harus dipentingkan di dalamnya. Nah, lalu tidak boleh lepas hal-hal tersebut dengan kondisi pola ruang. Pola ruang itu kita bicara terkait dengan bagaimana sih bentuk ruangnya. Karena macam-macam, ada yang wilayahnya datar-datar saja. Surabaya ini datar-datar saja. Tapi kalau coba kita mulai main-main ke Semarang, ada yang sudah mulai masuk ke perbukitan. Ya, tentu pola ruang ini berbeda satu sama lainnya. Perbedaan ini pun akan berkorelasi lagi dengan kondisi struktur tanahnya.
tanahnya bisa nggak kalau saya membangun dengan jumlah misalnya lantai bangunannya 4 ke atas, 4 sampai 10 misalnya. Surabaya mumpuni nggak tanahnya? Karena ada wilayah-wilayah tertentu yang sebenarnya tidak bisa untuk kita bangun lebih dari 4 lantai. Saya contohkan salah satu daerah yang kemarin terjadi gempa, tsunami, likuifaksi, itu ada ketentuan tidak boleh lebih dari 4 lantai. Ya, karena takut ada pergerakan lagi, ada lempengan bumi di bawahnya, dan ini berbahaya, cukup berbahaya kalau terlalu tinggi. Atau daerah-daerah yang memang rawan gempa bumi lainnya, itu dibatasi. Oh, lantai bangunannya hanya maksimum sekian. Artinya, struktur dan pola ruang ini bermanfaat sekali untuk dalam aspek penataan ruangnya. Ya, kenapa? Karena kita akhirnya mengetahui, oh ternyata Surabaya itu rata ya. Mal-mal di Surabaya itu bisa sampai 6 lantai loh. 7 lantai bahkan atau bahkan lebih. Ya. Sedangkan wilayah tertentu oh tidak bisa. Oh, dari situ saja kita sudah tahu bahwa struktur dan pola ruangnya ini berbeda-beda. Oke, saya sampai di sini. Saya lanjutkan lagi. Nah, saya gambarkan seperti ini teman-teman ya. Bagaimana sih tentang ruang, tata ruang ya? Bentukannya seperti ini. Jadi kita kalau bicara tentang tata ruang, tadi struktur dan pola ruang, tentu kita akan bicara tentang ruang daratnya ya. Nah, kita ada posisinya seperti ini, ruang darat, maka di muka dan di dalam bumi atau tanah. Artinya apa? Yang kita lihat itu bagaimana kita berpijak, kita jalan, mau kendaraan kita jalan, itulah tanahnya. Nah, di lapisan tanah teratas yang kita pijak pun itu masih punya bawahnya, namanya perut bumi atau bawah tanah. Jadi ada lapisan bawah tanah lalu perut bumi. Kenapa dikategorikan gitu? Karena PP 18 tahun 2021 mengkategorikan adanya ruang bawah tanah sebelum masuk dalam perut bumi. Ya. Lalu kita masuk lagi di dalam posisi bumi dalam tanah, ini pun ada air sebenarnya, ya, ada air tanah. Di dalamnya masih ada air dalamnya. Lalu kita bergeser sedikit, kita masuk dalam ruang laut. Yang sebenarnya kalau kita jalan-jalan, kita menganggap bahwa laut itu kan setara dengan kita, setara dengan pijakan kita ya Bu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, dia semakin menurun dan semakin dalam. Ya, lalu ada lagi bicara terkait dengan bagaimana ruang udara itu sendiri, ya. Nah, ruang udara ini pun terbagi beberapa hal, teman-teman. Ada ruang atas tanah, ya, ada ruang udara, atau bahkan ruang angkasa. Tahu ya ruang angkasa ya teman-teman ya, yang kita pernah kalau lihat ada taruh satelit di sana dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita bicara tentang ruang angkasa. Ini jenis-jenis ruang yang kemudian diatur dengan peraturannya sendiri-sendiri. Karena akan ada batasannya, mengikuti fungsi-fungsinya. Oke, lanjut ya. Nah, struktur dan pola ruang, gambarannya seperti ini. Saya ambil dari, ini dari Dinas Penataan Ruang ya, Kota Denpasar, di mana menjelaskan terkait dengan perbedaan struktur ruang dan pola ruang. Kalau kita bicara tentang rencana struktur ruang, dia akan bicara tentang integrasinya. Garis-garisnya, kita kan yang menyambung-nyambungkan kita ini bagaimana sih? Ya di situ, di struktur ruang. Sedangkan kalau kita bicara tentang pola ruang, maka kita bicara tentang bagaimana, oh kita harus hati-hati, yang warna ungu ini sudah masuk garis sempadan pantai. Dan ini tidak boleh lagi dilakukan pembangunan, misalnya seperti itu. Ya, lalu dia akan berbicara lagi, oh ini adalah wilayah tertentu yang akan berbatasan dengan sempadan sungai. Ini akan berbahaya kalau dilakukan pembangunan. Ada pengaturan secara spesifik mengenai bagaimana sih pola dari setiap ruang di setiap wilayah. Tidak hanya di satu kota saja, bahkan di kabupaten dan desa pun sekarang sudah mulai diatur. Ya, kita bicara tentang bagaimana sih pola ruangnya. Ini kalau kita bicara terkait dengan perkembangan pengaturan penataan ruang di Indonesia, sebenarnya penataan ruang di Indonesia itu sudah dari lama ya, dari era penjajahan Belanda itu sudah ada pengaturan-pengaturannya ya, spesifik seperti ini. Wilayah Jakarta sendiri itu sudah diatur ya, karena wilayah Jakarta merupakan bentuk cekungan, sehingga diaturlah bagaimana kedalaman untuk sungainya. Kira-kira kalau karena dia berbatasan dengan laut ya, wilayah Ancol dan sekitarnya, kira-kira kalau ada banjirop itu bentukannya seperti apa? Itu akan diatur secara spesifik ya teman-teman ya. Nah, Belanda sudah menghitung secara keseluruhannya. Sebenarnya Surabaya juga teman-teman ya, wilayah Surabaya juga. Kenapa? Karena kalau saya bilang Surabaya ini termasuk rapi penataannya sudah.
ya, sudah termasuk terapi. Wilayah Surabaya Barat, wilayah Surabaya Barat baru ya. Kalau Surabaya Utara sudah tertata dengan rapi karena memang wilayah dulu zaman era penjajahan Belanda itu daerah sana yang paling banyak dimanfaatkan karena berbatasan dengan Tanjung Perak, ya, pusat perdagangan pada masanya. Oke, nah itu kita akan banyak belajar. Oh, ternyata sejarahnya seperti ini kalau bicara tentang penataan ruang. Cukup spesifik ya. Oh, ternyata kenapa ada petekan di daerah Surabaya Utara? Oh, karena itu adalah jalur kapal-kapal kecil bisa lewat di situ. Dulu bisa di tengah jalan sungai daerah Kalimas itu bisa. Sekarang sudah tidak bisa karena sudah ditutup jalan penghubung antara wilayah daerah Jalan Hang Tua menuju Jalan Jakarta itu sudah ditutup. Sudah pakai jembatan permanen. Nah, masih ada perkembangannya ya, kita bicara lagi. Saya tidak bahas spesifik terkait dengan undang-undang pada saat era Belanda, mending kita bahas tentang yang di Indonesia bagaimana pengaturannya ya. Kita berbicara tentang Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang secara spesifik mengatur bagaimana sih penataan ruang di Indonesia ya. Lalu Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu ada PP nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Bagaimana sih sebenarnya pengaturan wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota ya. Jadi sifatnya itu begini, teman-teman. Ada pengaturan yang berjenjang. Yang paling tahu terkait bagaimana struktur dan pola ruang di suatu daerah itu adalah pemerintah daerahnya. Ya. Pemerintah kabupaten dan kotanya. Maka kemudian pengaturan ini diatur secara lingkupnya kecil dulu. Oh, wilayah Kota Surabaya mau mengaturnya seperti ini. Oh, ada jalan seperti ini. Ada penghubung seperti ini. Dia diatur secara spesifik sesuai dengan bagaimana struktur dan pola ruangnya. Lalu bagaimana secara provinsi? Integrasi paling sederhana adalah penghubung antara kabupaten dan kota yang ada. Ya. Lalu yang berikutnya adalah lajur sungai. Ya, oh ini sungai ternyata harus melewati seperti ini. Dia akan melewati Kabupaten Pasuruan misalnya, dia akan melewati Kabupaten Sidoarjo, masuk Surabaya, dan dia akan bermuara di mana? Itu ada gambarannya. Ya, kenapa demikian? Karena kadangkala di sempadan sungai itu dengan jarak tertentu ada pemanfaatan untuk apa? Nah, dia akan melihat itu pemanfaatannya bagaimana. Nanti kalau dimanfaatkan apa dampaknya? Maka itu harus tertata dengan rapi. Ya, kemudian apalagi yang dilihat? Ternyata sebenarnya tidak hanya bicara saya menuju Sidoarjo seperti apa secara kalau saya punya kendaraan, bahkan sistem kendaraan transportasi umum ini pun diatur sedemikian rupa. Ya teman-teman ya. Nah, saya lanjut lagi, kemudian diatur juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, nomor 6 tahun 2023. Dan merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Secara spesifik diaturnya di sana. Nah, konsepnya seperti ini terkait dengan konsep penataan ruang berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007, yakni perencanaan, ada pemanfaatan dan pengendalian. Dari struktur yang ada dengan pola yang ada, maka direncanakan dulu akan dibangun apa. Lalu kemudian diberikanlah pemanfaatan yang biasanya instrumennya dimunculkan dengan aspek perizinan. Lalu kemudian ada pengendalian. Pengendalian ini maksudnya ada apa? Bentuk-bentuk pengawasan kira-kira pemanfaatan ruangnya sudah sesuai atau belum. Ya, dari sini, dari ketiga hal ini adalah kuncinya dalam penataan ruang. Dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah, konsep penataan ruang ini seperti ini teman-teman ya. Kita bicara tentang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasannya ya, pengawasannya, lalu ada pembinaan penataan ruang kalau memang dibutuhkan dan kelembagaan penataan ruang. Oke, teman-teman, mungkin itu kelas dari saya hari ini. Misal ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, saya buka ruang untuk berdiskusi dan bertanya. Ya, dalam aspek ini teman-teman bisa lihat untuk penataan ruang sendiri di PP nomor 21 tahun 2021. Oke, silakan. Tadi kan di slide sebelumnya ada tulisan yang kalau undang-undang yang tentang cipta kerja itu
di dalamnya itu bisa membahas tentang penataan ruang. Itu kenapa bisa membahas tentang penataan ruang? Oke, akar relasi antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan keberadaan Undang-Undang Penataan Ruang. Jadi ada beberapa aspek. Kita kembali kepada filosofi Undang-Undang Cipta Kerja, di mana filosofinya adalah untuk mempercepat iklim investasi di Indonesia. Mau tidak mau, ada hal-hal tertentu yang akan dipermudah prosesnya. Ya, salah satu lingkup perizinan di dalamnya. Nah, di dalam penataan ruang, para pelaku usaha yang akan mengembangkan usaha, membangun usahanya, mereka wajib memiliki satu izin penataan ruang. Nah, salah satu hal yang diatur kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait dengan izin penataan ruang. Oke. Baik, karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman pada hari ini, maka saya akhiri perkuliahan kita. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Demikianlah uraian dan proses pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Ruang, di mana di dalam RPS, RPP, dan proses pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjadi capaian lulusan memenuhi CPL 1, CPL 2, dan CPL 3 yang sudah diatur pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Saya, Dr. Nabila Amir, Sarjana Hukum Magister Hukum, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.